Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, suaranya mana ya? Coba dijawab dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi IPS 1 dan juga IPS 2 yang sudah masuk ke kelas ini dengan tepat waktu. Tadi Ibu sudah buka kelasnya mulai pukul 9.50 dan sekarang sudah pukul 10.17, tapi baru 26 partisipan yang masuk, jadi masih kurang banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Di sini ada yang mau memimpin doa untuk pertemuan hari ini? Anak-anak coba on cam dulu ya. Ibu mau lihat dulu. On cam dulu siapa saja yang sudah masuk di kelas. Oke, sudah ada Ayu, sudah ada Imelda, Intan, Afif, Bagas, yang lainnya. Mas Afif, boleh untuk memimpin doa? Yang lain aja, Bu. Kenapa? Yang lain. Gak apa-apa, dicoba aja. Yang lain aja, Bu. Kayak tadi. Oke, kalau begitu coba Jihan Nabila mimpin doa hari ini. Hanya, Bu. Ya. Langsung ya, Bu ya? Iya, langsung aja. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga hari ini pembelajarannya bisa lancar ya. Terima kasih untuk Jihan sudah memimpin doa hari ini. Oke, selanjutnya Ibu punya jargon nih buat kelas IPS 1 sama IPS 2 selama pembelajaran sosiologi ya. Coba didengarkan baik-baik. Jargonnya adalah ketika Ibu bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sosiologi, mantap jiwa. Paham nggak? Mudah ya? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sosiologi, mantap jiwa. Coba cek sound dulu. Semuanya harus kompak, harus open mic. Ya, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sosiologi, mantap jiwa. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sosiologi, mantap jiwa. Kurang kompak nih, gerakannya juga belum ada. Ayo yang lain jangan malu-malu buat on cam. Ya, ini Ibu record loh. Nanti kelihatan siapa yang nggak on cam, siapa yang on cam. Kalian harus mendengarkan instruksi dari Ibu. Ulangi lagi ya. Harus kompak. Gerakannya juga. Suaranya juga harus lantang. Ulangi, 1, 2, 3. Selamat pagi.
Pagi. Pagi. Luar biasa. Sosiologi mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap bisa lebih kompak lagi ketika mengucapkan jargonnya. Nah, jadi karena ini adalah pertemuan pertama Ibu dengan kalian semua dari IPS 1 dan IPS 2. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu izin share screen. Bentar. Oke. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, langsung saja Ibu mulai. Perkenalkan nama saya Laila Rahmatin. Ya, kalian boleh panggil Bu Ella aja supaya lebih mudah, lebih singkat. Kemudian Ibu tempat tanggal lahirnya itu di Tegal 3 Maret 2000. Untuk riwayat pendidikannya saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan sosiologi dan antropologi angkatan tahun 2018. Untuk SMA-nya Ibu di SMA Negeri 4 Kota Tegal, SMP-nya di SMP Negeri 15 Kota Tegal, dan untuk SD-nya di MINU 01 Kaladawa. Kemudian untuk riwayat organisasi, untuk yang masih aktif sampai saat ini masih Ibu ikuti itu ada IMIK, yaitu Ikatan Masyarakat Islam Kaladawa, kemudian ada IPNU IPPNU Ranting Kaladawa, dan ada juga Karang Taruna Desa Kaladawa. Untuk yang non-aktif, Ibu itu pernah ikut seni tari, waktu kuliah juga pas semester 1-3 itu masih aktif, tapi sekarang sudah tidak. Kemudian pas Kibra dan PKS itu waktu Ibu SMA. Untuk sosial medianya, kalian bisa berkunjung ke Instagram Ibu kalau mau mengenal lebih dekat. Ya, untuk Instagramnya ada @elarahma, untuk Facebooknya ada Ella Rahma, dan YouTube-nya itu ada Ella Rahma Prison. Nah, di YouTube itu hanya sekedar untuk hobi-hobi Ibu aja. Untuk emailnya, untuk penugasan misalnya, kalian bisa menghubungi Laila Rahmatin 03@students.unes.ac.id. Untuk WhatsApp-nya kalian sudah tahu ya, sudah ada di grup. Untuk perkenalan, udah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Halo, udah cukup? Sudah cukup ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu materi permasalahan sosial di masyarakat. Nah, Ibu izin saya screen lagi untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih.
Untuk presensinya nanti ya, mungkin Ibu akan presensi nanti di tengah atau mungkin di akhir. Jadi kalian siap-siap aja, jangan sampai kalian left waktu di tengah pembelajaran, karena Ibu akan selalu memantau. Ya, oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kita sudah masuk ke bab baru ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, sebelum masuk, Ibu akan membuat kontrak pembelajaran terlebih dahulu nih sama kalian. Ini supaya pembelajaran kita itu lebih disiplin, lebih teratur. Nah, untuk waktu pembelajaran, dan ini kontrak pembelajarannya itu kita sepakati bersama ya, mau bagaimana. Yang pertama itu mengenai waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran kita itu adalah pukul 10 sampai dengan setengah 12. Jadi, Ibu umumkan lagi ke kalian, Ibu mulai buka roomnya itu pukul 9.50. Nah, pukul 10 itu harapannya itu sudah mulai masuk ke pembelajaran. Jadi, tidak ada lagi waktu untuk menunggu, tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk menunggu teman-teman sekalian untuk masuk ke room. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, ini waktunya itu pukul 10.00 sampai 11.30. Ibu harap kalian sudah bisa masuk pukul 10 tepat. Jadi 10 tepat pembelajaran sudah dimulai, bukan 10 tepat baru masuk. Ya, diingat-ingat. Toleransi. Untuk toleransi, kalian mau berapa menit? Toleransinya. Mau 5 menit? 10 menit? Nah, toleransi di sini tuh maksudnya nanti Ibu kasih waktu toleransi mungkin 5 sampai 10 menit. Jadi, yang melebihi dari 5 atau 10 menit itu akan Ibu anggap tidak hadir. Gitu. Dan tidak akan Ibu izinkan untuk masuk ke room-nya. Gimana? Mau 5 menit aja? Ya. 10 menit. 5, 10, yang lainnya? 10. Ibu akan ambil suara terbanyak. 10. 10 menit. 10. Deal ya? Deal. Semangat dong, itu suaranya siapa tuh? Jangan-jangan sambil tidur. 10 menit ya. Nah, konsekuensinya kalau yang hadirnya lebih dari 10 menit, misalnya 10, 11, 10, 12, 10, 13, dan seterusnya, nanti Ibu tidak akan izinkan untuk masuk ke room, dan Ibu anggap tidak hadir. Ya, oke? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju, oke. Lanjut lagi, pakaian. Pakaiannya untuk siswa-siswi sekalian itu, Ibu harap untuk memakai seragam ya, karena ini hari Rabu, biasanya pakai putih abu-abu ya, atau ada batik. Coba Mbak Ayu. Putih abu-abu. Putih abu-abu. Oke, coba on cam dulu, Ibu mau lihat nih. Kalian semua udah pakai putih abu-abu? Tadi Ibu sudah menginformasikan kalau kalian tuh wajib untuk memakai seragam. Coba on cam dulu. Oke, Ayu udah, Bagas udah, Intan udah. Oke. Ini siapa nih? Yuka Anivia belum on cam. Fahita, Siti. Coba Ibu mau lihat dulu seragamnya. Udah pada pakai seragam belum nih?
Oke, sepertinya sebagian besar udah pakai seragam karena tadi Ibu sudah menginformasikan. Jadi untuk pakaian itu hari Rabu kita memakai seragam putih abu-abu. Setuju? Setuju ya? Lanjut lagi ke keaktifan. Untuk keaktifan ini Ibu berharap kalian itu aktif baik di WhatsApp grup maupun di kelas seperti ini. Untuk di WhatsApp grup Ibu lihat belum begitu aktif ya kalian. Aktif itu bukan harus bertanya ataupun menjawab. Aktif itu boleh kalian walaupun hanya sekedar menjawab salam ataupun baik Bu, terima kasih Bu, itu sudah termasuk aktif juga. Karena kalian merespon apa yang Ibu berikan. Ya, coba diperhatikan lagi untuk di WhatsApp grupnya, Ibu mohon kalian untuk bisa aktif. Setuju nggak nih? Kalau kalian harus aktif di WhatsApp grup. Setuju. Setuju ya? Ya, karena Ibu itu juga akan mengamati siapa saja yang aktif di grup, dan itu akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Oke? Kalau untuk di room seperti ini, Ibu harapnya kalian di awal ya menyalakan kamera dulu, mungkin sekitar 10-15 menit, kemudian ketika Ibu ajak bicara, ketika Ibu ajak untuk interaksi, kalian itu harus merespon, jangan hanya diam saja. Ya, nanti Ibu kayak bicara sendiri, nggak ada lawannya. Jadi untuk aktif di WhatsApp group dan aktif di Zoom. Ya, nanti dinyalakan kalau mau menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, kameranya boleh dinyalakan, mic-nya juga boleh dinyalakan. Kecuali kalau Ibu sedang menerangkan materi, kalian boleh boleh off kamera ataupun mic-nya juga off kalau Ibu sedang menerangkan materi. Selanjutnya adalah tentang penugasan. Jadi untuk pertemuan atau pembelajaran sosiologi dengan Ibu, itu kan ada penugasan. Untuk penugasannya sendiri Ibu batasi. Mungkin Ibu kasih waktu 1-2 hari kalian untuk mengerjakan, kemudian Ibu kasih deadline ya, misalnya nanti hari ini Ibu kasih tugas, Ibu kasih deadline-nya hari Jumat pukul 9. Nah, Ibu sudah siapkan nanti linknya, link form untuk mengumpulkan tugasnya, nanti Ibu sudah batasi nih sampai hari Jumat jam 9. Jadi yang lebih dari jam 9 nanti sudah otomatis Ibu sudah tidak menerima lagi yang namanya tugas. Ya, kecuali kalau ada kendala-kendala tertentu. Oke, ini kita sepakati ya, sepakati bersama ya semuanya. IPS 1, IPS 2. Mana suaranya? Sepakat nggak nih? Sepakat. Sepakat, yakin? Sepakat ya? Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi langsung aja ya kita masuk ke materi karena kontrak pembelajaran sudah kita setujui bersama. Kita langsung masuk ke materi. Oke. Jadi kita akan masuk materi baru setelah kemarin sudah belajar satu bab, yaitu kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kita akan beralih ke bab yang baru, yaitu permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial ini terdiri dari 5 subbab ya, yang akan terbagi menjadi 5 pertemuan. Untuk yang pertama itu ada permasalahan sosial di masyarakat, yang kedua ada partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga ada berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang keempat adalah dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Kemudian yang kelima adalah pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, karena ini adalah
pertemuan yang pertama, jadi kita akan membahas satu subbab, yaitu subbab yang pertama, mengenai permasalahan sosial di masyarakat, khususnya tentang pengertian dan juga faktor penyebab permasalahan sosial. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, pada materi pengertian dan juga faktor-faktor penyebab permasalahan sosial, adalah yang pertama, Ibu berharap kalian itu mampu untuk menjelaskan pengertian permasalahan sosial secara tepat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang kedua, Ibu berharap kalian mampu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab permasalahan sosial secara tepat. Oke, sebelumnya manfaat untuk mempelajari materi ini apa sih, Bu? Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya-tanya tentang itu. Jadi untuk manfaat kita mempelajari permasalahan sosial adalah bahwa di kehidupan nyata kita, baik itu secara individu maupun secara sosial, itu pastinya tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah bisa datang dari mana saja, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, langkah awal kita untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memahaminya. Oleh karena itu, kita perlu untuk belajar tentang masalah sosial supaya kita dapat memahami masalah sosial itu sendiri, kemudian kita bisa untuk mengatasinya. Oke. Sebelum kita masuk materi, kita analisis dulu nih. Ada dua gambar yang Ibu sajikan. Ini adalah dua berita yang Ibu dapatkan dari berita online. Yang pertama itu berita tentang kejahatan di rumah ibadah. Ini deretan kasus pencurian kotak amal di masjid. Kalian pernah nggak mendengar kasus pencurian? Pernah. 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 Di setiap daerah mungkin sudah pernah ada yang namanya kasus pencurian, baik itu pencurian sepeda motor, pencurian barang berharga, apalagi ini ada lagi kasus pencurian kotak amal masjid. Di masa pandemi seperti ini ya, kurang lebihnya setiap orang itu merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini karena adanya PSBB, adanya lockdown, adanya PPKM. Semua pekerja yang tadinya bekerja di lapangan seperti angkutan umum, mungkin yang pedagang-pedagang kaki lima, ini kan sangat terdampak yang namanya PPKM, lockdown, ataupun PSBB, karena sumber penghasilan mereka itu ada di situ, sedangkan sekarang ini kebanyakan ditutup karena adanya kebijakan pemerintah tersebut. Kemudian menjadikan sebagian orang itu kehilangan lapangan pekerjaan, kemudian tidak ada lagi pemasukan, sehingga mereka bingung mau memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mana kalau tidak ada yang namanya pemasukan, tidak ada pekerjaan. Maka ada sebagian kecil dari mereka yang memutuskan untuk mencuri. Bahkan lebih parahnya itu mencuri kotak amal masjid. Nah, di rumah Ibu sendiri baru-baru saja kemarin ada kasus pencurian kotak amal masjid. Ada satu masjid besar yang ada di rumah Ibu. Itu kotak amalnya kan diletakkan di depan ya, di depan pintu masuk masjid. Tujuannya itu sebenarnya supaya jemaah itu lebih mudah untuk menjangkau kotak amal tersebut. Tapi justru itu malah mempermudah si pencuri untuk mencuri kotak amal masjid tersebut. Nah, Ibu tanya lagi, kalau pencurian ini diharapkan nggak oleh masyarakat? Apakah ada masyarakat yang berharap untuk rumahnya dicuri, barang berharganya dicuri, kendaraannya dicuri, bahkan kotak amal masjid pun ikut dicuri? Ada nggak yang berharap untuk menjadi korban pencurian? Tidak.
Tidak. Yang lain? Tidak. Tidak ya? Oke. Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Tidak ada masyarakat sekalipun yang berharap untuk menjadi korban dari pencurian, apapun itu jenisnya, bahkan sampai membahayakan nyawa si korban. Kemudian, yang kedua, ada berita tentang potret kemiskinan, yaitu di mana sebuah keluarga di Karawang itu tinggal di gubuk mirip kandang ayam. Wah, kasihan sekali ya kalau melihat di sekitar kita ada tetangga ataupun kerabat yang tempat tinggalnya itu mirip seperti kandang ayam. Nah, ini kan kasihan sekali. Kalau Ibu tanya, ada nggak yang berharap tinggal di gubuk mirip kandang ayam ini? Ada nggak masyarakat yang menginginkan untuk tinggal di gubuk mirip kandang ayam? Coba. Nggak ada. Nggak ada. Coba Mbak Putri Triana. Ibu tanya, ada nggak masyarakat yang berharap untuk tinggal di gubuk mirip kandang ayam? Coba Mbak Putri. Enggak, Bu. Enggak ya? Kira-kira kenapa? Karena nggak layak. Iya, betul sekali. Itu tidak layak. Coba kita lihat di gambar ini. Ini ada anak kecil, ada orang tua. Mereka tinggal di rumah sepetak ini dengan hanya dilindungi dengan bambu-bambu ini aja. Ini pun bambunya nggak rapat ya. Jadi angin itu mudah masuk, apalagi kalau malam hari itu pasti mereka kedinginan. Ini memang benar yang dikatakan Mbak Putri, ini tidak layak untuk dihuni. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, tidak ada masyarakat yang berharap untuk menjadi miskin. Karena ini sama sekali tidak nyaman ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari kedua berita ini, dari penjelasan Ibu, kira-kira ada nggak yang sudah menangkap maksud Ibu? Apa itu pengertian masalah sosial menurut kalian? Ibu mau kalian untuk menanggapi ya pertanyaan ini. Dari penjelasan Ibu tadi, dari contoh kasus tadi, dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang sudah Ibu sajikan dan Ibu jelaskan, dan kalian juga sudah menanggapi, kira-kira apa ya masalah sosial itu? Coba Ibu mau mendengar suaranya Mbak Iren. Halo? Ya, Bu. Ya, boleh on cam sebentar ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan. Sudah? Sudah. Wajahnya mana nih Mbak Iren? Jangan malu-malu ya. Masa Ibu bicaranya sama lampu? Oke, Mbak Iren. Tadi Ibu bertanya, berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan, 2 kasus tadi, Iren bisa menangkap nggak apa itu masalah sosial menurut Iren? Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di karena adanya perbedaan antara situasi antara itu. Antara situasi apa? Boleh diulangi? Dan situasi antara individu dengan individu. Oke.
Terima kasih Mbak Iren atas jawabannya. Nanti kita bahas lagi. Ibu mau mendengar lagi satu pendapat lagi. Coba sekarang gantian ya. Yang laki-laki. Siapa nih? Kevin? Halo. Halo Mas Kevin. Tidak ada suaranya. Mas Kevin kemana nih? Ada namanya di sini tapi nggak ada suaranya. Oke, mungkin kita beralih ke yang lain. Haikal? Halo Haikal? Ya, Bu. Ya. Boleh on cam dulu? Bisa, Bu. Ya, silakan. Masalah sosial, kesulitan yang dihadapi oleh suatu Sebentar Mas Haikal. On cam dulu ya. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan kalau mau menyampaikan sesuatu, kameranya boleh dibuka dulu. belum pakai seragam, Bu. Oh, belum pakai seragam. Yaudah dipakai dulu. Kita beralih dulu ke yang lain sambil menunggu Mas Haikal pakai seragam. Mungkin ada Mas ini Minan Faiz. Ada nggak orangnya? Dari PS2. Halo? Halo, Minan Faiz. Nggak ada lagi. Ini pada kemana ya? Halo, Bu. Ya. Boleh dibuka kameranya? Sebentar belum pakai seragam, Bu. Loh, kok pada belum pakai seragam? Kan tadi Ibu sudah mengingatkan di awal ya harus pakai seragam karena pasti Ibu nanti ya seperti ini akan banyak bertanya kepada kalian sambil mengecek nih disiplin apa atau enggak kalian. Kalau gitu coba kita balik lagi ke Mas Haikal, udah enggak? Udah belum? Pakai seragamnya. Halo Mas Haikal, udah belum? Kalau belum, kita ganti lagi deh ke yang cewek dulu coba. Sandra, ada nggak di sini? Halo? Halo Sandra. Ini kalau yang dipanggil terus tidak mau bersuara, nanti Ibu anggap nggak hadir loh. Ibu sudah panggil berkali-kali, sudah mengingatkan kalau Ibu bertanya, mohon untuk direspon, kemudian harus memakai seragam. Kalau gitu Ibu ganti lagi ke Ayu, IPS 1. Silakan Mbak Ayu. Sudah paham kan pertanyaannya? Sudah. Ya, boleh dimulai. Masalah sosial itu menurut saya merupakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang bersifat sosial terus berhubungan erat dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu sudah mau merespon. Oke, sebelum kita bahas, Ibu mau satu lagi coba tadi yang laki-laki. Minan udah belum pakai seragamnya? Haikal juga belum. Ini pada kabur nih.
Satu lagi, Ibu mau satu lagi. Coba Muhammad Naufal. Ada nggak di sini? Ada, Bu. Oke, baik. Boleh on cam? Belum beli webcam, Bu. Belum apa? Belum beli webcam. Nggak jelas ya kalau ini. Nggak pakai webcam. Nggak ada kameranya, Bu. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut saya, masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Udah, Bisa itu diulangi? aja, Bu. Bisa diulangi satu lagi? Oke. Satu kali. Masalah Kondisi. sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Itu sih, Bu. Oke, makasih ya Muhammad Naufal dari IPS 2. Nah, sekarang kita bahas tadi ada Mbak Iren, ada Mbak Ayu, dan juga yang terakhir tadi ada Mas Naufal. Menurut Mbak Iren itu, masalah sosial itu tadi ada kata-kata yang menarik yaitu perbedaan, situasi, dan juga individu. Sedangkan dari Mbak Ayu berpendapat kalau masalah sosial itu permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Nah, kata kuncinya dari Mbak Ayu di sini ada kata masyarakat, kemudian ada permasalahan, terus ada satu lagi yaitu secara sosial. Kemudian dari Mas Naufal tadi ada kondisi, kemudian ada masyarakat, kemudian yang tidak ideal. Nah, apabila itu dirangkai, itu bisa menjadi sebuah pengertian masalah sosial yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat, coba kita lihat dulu dari kata perkatanya, yaitu ada kata masalah dan juga ada kata sosial. Masalah itu mengacu pada suatu kondisi atau situasi, perilaku yang tidak diinginkan, aneh, dan tidak benar. Kemudian dari kata sosial, itu mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan juga organisasi sosial. Jadi tadi jawaban dari ketiganya ini sudah hampir benar. Tadi ada kata-kata masyarakat, ada kata-kata kondisi, kemudian ada kata-kata masalah sosial, situasi, dan yang lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto. Beliau berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, tadi dari contoh tadi ada pencurian dan juga ada kemiskinan. Kira-kira pencurian itu membahayakan atau tidak? Membahayakan, Bu. Membahayakan. Coba membahayakannya kenapa? Pencurian membahayakan karena ya, Ibu bantu. Pencurian itu membahayakan karena tentu saja yang pertama itu bisa merugikan pihak yang menjadi korban pencurian. Kemudian bisa juga yang lebih parah bisa memakan korban jiwa ya. Kalau si pencuri itu merasa terancam, mungkin dia akan menggunakan kekerasan demi mendapatkan tujuannya tersebut. Nah, jadi pencurian itu termasuk ke dalam permasalahan sosial karena itu tidak sesuai dengan nilai dan norma, kemudian juga membahayakan kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pendapat dari Richard, yaitu masalah sosial merupakan sebuah pola perilaku atau kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kalau kita lihat lagi contohnya tadi yang kemiskinan, itu termasuk ke dalam masalah sosial karena kemiskinan itu tidak diharapkan oleh masyarakat. Bahkan semua orang itu tidak mengharapkan yang namanya hidup dengan miskin, tetapi
kita bisa berusaha untuk menjadi tidak miskin ya dengan saat ini seperti contohnya kita sedang belajar. Dengan belajar kita bisa menambah pengetahuan, kemudian bisa menjadi nilai lebih, mungkin karena pengetahuan yang kita punya bisa membuat kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian status sosial kita itu juga menjadi lebih baik, mungkin yang tadinya di bawah menjadi status sosialnya di atas, karena adanya pendidikan itu sendiri. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak untuk pengertian masalah sosial? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Yang lain, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, jadi masalah sosial itu tidak serta-merta muncul begitu saja di kehidupan kita, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Tetapi melainkan ada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial itu muncul. Ada 4, yaitu yang pertama itu faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial budaya, dan yang keempat itu adalah faktor ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu, mulai dari faktor biologis. Ini Ibu ada gambar nih, ada gambar, sepertinya ini keadaan di rumah sakit ya, ada pasien, kemudian ada perawat atau dokternya ini. Ada nggak yang bisa menjelaskan gambar ini tuh apa sih? Kalau kita kaitkan dengan materi. Coba tadi yang belum sempat bersuara, Mas Haikal, sudah selesai dong pasti pakai seragamnya. Udah belum? Halo? Mas Haikal kok malah nggak ada suaranya nih, malah hilang. Kemana dia? Ibu akan selalu mantau loh ya. Kalau gitu coba tadi satu lagi siapa ya? Minan Faiz. Udah selesai belum? Pakai seragamnya. Sudah, Bu. Oke. Boleh dibuka dulu kameranya? Gimana sih? Dibuka dulu kameranya, boleh nggak? Sudah. Oke, sudah. Nah, gitu dong, udah rapi ya. Udah siap, kalau kayak gini tuh udah siap mau belajar. Kalau tadi pasti kamu belum pakai seragam, masih pakai baju tidur, jangan-jangan. Masih pakai kaos biasa. Kaos biasa. Udah mandi? Belum. Belum. Tuh kan belum mandi. Ya udah nggak apa-apa. Kamu bisa jelasin apa yang kamu pahami dari gambar ini? Faktor biologis. Masalah sosial muncul karena ketidaksamaan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan biologis. Contohnya wabah atau penyakit menular. Ya. Kalau gambar itu gambar apa sih? Kamu lihat Gambar apa aja tuh di situ? Di rumah sakit. Di rumah penyakit. Penyakit. Nah itu dokternya atau pasiennya itu pakai apa nih? Pakai APD, alat pelindung diri. Betul, pakai alat pelindung diri. Berarti kira-kira ini sakitnya apa? Sakitnya virus yang menular, yang berbahaya masuknya. Iya. Lebih spesifik lagi COVID-19 ya mungkin ya. Karena saat ini kita sedang ada di masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih ya Mas Minan Faiz. Ya Bu, sama-sama. Oke. Nah, jadi faktor biologis itu merupakan
Faktor yang menyebabkan masalah sosial karena munculnya ketidaksesuaian lingkungan, sehingga berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan biologis. Nah, Ibu di sini memberikan contoh wabah atau penyakit menular. Kemudian ini gambarnya. Benar tadi apa yang dikatakan Mas Faiz. Bagus sekali, ini ada pasien, kemudian ini ada perawat atau dokter yang memakai alat pelindung diri atau APD, dan kemungkinan besar ini adalah pasiennya itu sedang terkena COVID-19. Nah, berbicara tentang COVID-19, ini kan dampaknya besar sekali ya. Kalian mungkin bisa amati di lingkungan sekitar kalian, mungkin ada tempat keramaian seperti alun-alun mungkin yang tadinya buka, tadinya banyak pedagang kaki lima yang mencari nafkah di situ, kemudian ada tukang parkir juga, kemudian ada angkutan umum yang melintas di daerah itu. Sekarang semuanya kesulitan karena pusat keramaian itu ditutup karena adanya pandemi COVID-19, sehingga masalah sosial itu muncul di sana. Masalah sosialnya itu ya seperti tadi ada pencurian dan lain-lain. Penyakit menular ini sendiri menyebabkan kita semua itu berada di dalam keadaan yang sulit untuk kemana-mana, sulit untuk melakukan mobilitas, bahkan sekarang kita belajar juga secara daring, tidak bisa langsung dengan tatap muka. Nah, itu adalah contoh-contoh dari faktor biologis. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor psikologis, di mana masalah sosial itu muncul karena adanya kondisi psikologis masyarakat yang lemah berkaitan dengan pola pikir individu atau kelompok. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Raihan, ada nggak? Halo Raihan Saputra, ini dari PS mana nih? 1 atau 2? Nggak ada suaranya. Ini kalau dipanggil tolong ya direspon. Karena nanti manfaatnya juga kalian sendiri yang merasakan, kalian tentunya lebih paham dengan materinya. Coba Ibu mau Devi. Devi IPS 2 ada nggak? Ada, Bu. Oke. Bisa open cam? Bisa. Oke, silakan. Mas biologis itu seperti sesuatu yang pengaruh keadaan mental orang yang berpengaruh pada masalah sosial. Ya, kalau di sini kan Ibu tampilkan nih, ada gambar seperti ini. Kalau kamu yang kamu bisa tangkap dari gambar ini apa? Seseorang yang mencoba melakukan diri. Iya, bunuh diri, betul sekali. Kira-kira kalau bunuh diri itu bisa disebabkan oleh faktor apa saja? Gangguan mental, stres, dan di organisasi sosial, semangat yang lemah juga. Oke, baik. Terima kasih ya Devi sudah merespon pertanyaan Ibu, dan bagus sekali jawabannya, benar. Ini adalah gambaran tentang bunuh diri. Nah, di sini faktor psikologis itu kan berkaitan dengan pola pikir, kemudian keadaan psikologis, mental juga, antara individu ataupun kelompok. Nah, di kasus bunuh diri ini bisa disebabkan karena faktor psikologisnya itu lemah. Misalnya, ada individu yang keadaan ekonominya
itu lemah. Kemudian dia itu sampai bingung mau mencari pinjaman di mana lagi, kemudian mau makan apa, dia bingung, tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa dihubungi. Kemudian dia sampai putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian contoh lainnya lagi itu ada mungkin yang terlalu banyak pekerjaan nih, orangnya ini sibuk, banyak banget pekerjaannya. Mungkin dia seorang pekerjaan kantoran, terus kerjanya sedang menumpuk, sampai-sampai dia stres, kemudian banyak pikiran, akhirnya dia bingung lagi harus bagaimana, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini adalah contoh dari faktor psikologis. Ingat, kata kuncinya itu berkaitan dengan pola pikir atau keadaan psikologis seseorang. Ya, kita lanjut lagi ke faktor sosial budaya, di mana masalah sosial itu muncul karena adanya kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya pernikahan dini, seks bebas, kemudian budaya malas, kemudian ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini Ibu sajikan satu gambar, yaitu gambar seseorang yang sedang membuang sampah ya di sembarangan tempat. Ini tempatnya tuh di pinggir jalan. Kira-kira kalau membuang sampah sembarangan sesuai aturan nggak? Enggak ya? Tidak, iya. Memang kalau membuang sampah kan itu ada aturannya, bahkan di pinggir jalan itu kadang juga kan dipasang pamflet untuk jangan membuang sampah di sini. Tapi kan tetap aja ada sebagian kecil masyarakat yang masih membuang sampah di tempat itu walaupun sudah diperingatkan. Nah, dari contoh tersebut bisa kita simpulkan faktor sosial budaya itu muncul karena adanya kebudayaan yang semakin berkembang, tapi kebudayaan tersebut itu tidak sesuai dengan nilai dan norma sehingga menimbulkan yang namanya masalah sosial. Kalau membuang sampah bisa menimbulkan banjir, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat, atau di sini karena dibuangnya di pinggir jalan kan bisa menimbulkan kemacetan ya, kalau sampahnya tuh sudah berlebihan sampai luber-luber ke jalan-jalan itu kan bisa menimbulkan yang namanya kemacetan. Itu jadi masalah lagi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, di mana masalah sosial itu muncul karena adanya kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Contohnya ada kemiskinan, pengangguran, kemudian kriminalitas. Ibu juga sajikan satu gambar di sini. Ini adalah potret kemiskinan yang ada di Indonesia. Di sini keluarga ini tinggal di sebuah rumah, letaknya ini di pinggir kali ya, bisa kalian lihat ini ada sungai, kemudian di sini rumahnya, dan ini adalah keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Kenapa kemiskinan ini muncul? Tentunya karena adanya kondisi ekonomi yang lemah. Dasarnya pendidikan yang rendah itu kan bisa menambah angka kemiskinan di Indonesia. Tapi tidak semua yang berpendidikan rendah itu pasti miskin. Tetapi dengan pendidikan yang rendah itu kan sulit dalam mencari pekerjaan ya. Karena untuk mencari pekerjaan sekarang tuh ada batasan tertentu mengenai pendidikan, misalnya ada batasan hanya boleh SMA yang mendaftar atau hanya boleh D3, S1, dan yang lain-lain. Kemudian kemiskinan juga menimbulkan masalah sosial yang lain seperti pengangguran, kemudian kriminalitas, di mana masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan bisa mengambil jalan pintas. Contohnya tadi ya dengan mencuri, dengan merampok, atau mungkin membegal orang di jalan. Nah, itu kan termasuk ke dalam kriminalitas. Jadi faktor ekonomi itu muncul karena adanya kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan, ini ada faktor biologis, faktor psikologis, kemudian tadi ada sosial budaya, dan ekonomi. Ada yang mau tanya?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ini, kuis. Kuisnya sebenarnya masih sama seperti tadi, hanya kasusnya saja yang berbeda. Kalian ada yang tahu nggak dengan orang ini? Halo? Rofiatun? Juliari P. Batubara, Bu. Oh iya, betul sekali. Ini Juliari Batubara. Siapa tuh Juliari Batubara? Mantan Menteri Sosial yang melakukan korupsi. Ya, bagus sekali, betul. Kamu mengikuti beritanya ya, Mas Minan Faiz? Ngikutin, Bu. Ngikutin ya. Ya. Bagus, nggak apa-apa. Itu kan bisa jadi ini, bisa jadi untuk pembelajaran kita juga. Itu salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu korupsi. Nah, di sini Ibu sajikan adalah terdakwa kasus korupsi bansos, yaitu Bapak Juliari Batubara. Oke, yang lainnya? Masalah kira-kira korupsi itu timbul karena faktor apa? Jadi ini adalah Pak Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang melakukan korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi. Yang harusnya ini disalurkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, tapi ini malah masuk ke kantong sendiri. Oke, coba yang lainnya. Kira-kira kenapa sih Pak Juliari ini melakukan korupsi? Ibu mau dengar suaranya. Siapa ya? Verlita Okta, boleh open cam dulu. Ada nggak nih Verlita Okta? Ada, Bu. Ada? Nah, nih udah cantik nih, udah pakai seragam. Verlita, apa yang kamu ketahui tentang ini nih, kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Pak Juliari? Kamu mengikuti nggak beritanya? Nggak ya? Atau mungkin pernah lihat mungkin di Instagram, kan biasanya ada tuh berita-berita yang semacam ini, apalagi nih korupsi dana bantuan sosial ini kasusnya cukup menyebar luas di masyarakat. Tapi nggak ngikutin. Ya, coba apa yang kamu ketahui dari kasusnya Pak Juliari ini? Cuma tentang korupsi dana. Ya, terus? Udah itu doang. Itu aja. Kalau gitu menurut kamu korupsi itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Ya, kenapa? Merugikan orang lain. Lalu? Sama merugikan negara. Ya, betul. Terus? Udah ya. Oke. Baik, bagus sekali jawaban dari Verlita. Benar, memang korupsi ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang ada di Indonesia, karena korupsi ini kan merugikan banyak sekali pihak, terutama tadi ya, yang jadi sasaran bansos, ternyata uangnya tidak sampai ke tangan mereka, justru masuk ke kantong Pak Mensos ini. Kemudian juga merugikan negara, dan tentunya membuat contoh yang tidak baik untuk generasi muda. Oke, kalau gitu untuk yang pertama sudah terjawab. Kalau yang kedua nih, kira-kira korupsi tersebut timbul karena adanya faktor apa? Dari tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada faktor ekonomi, psikologis, sosial budaya,
terus biologis. Kira-kira ini masuknya ke faktor apa nih? Coba Ibu mau dengar suaranya Jihan. Psikologis, Bu, mungkin. Psikologis. Kenapa psikologis? Kan tadi katanya menyangkut pola pikir. Lalu? Ya, Bu. Udah. Terima kasih, Jihan. Nanti kita bahas. Ibu mau dengar lagi suaranya siapa ya? Yang cowok siapa sih di sini? Akib ini ada nggak di sini? IPS 1. Gimana, Akib. Bu? Oke, boleh open cam dulu. Ya, terima kasih. Nih, bagus nih, udah pakai seragam lengkap, udah pakai dasi juga. Menurut kamu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial. Nah, kalau kasus korupsi ini menurut kamu karena faktor apa? Faktor ekonomi. Oke. Faktor ekonomi alasannya? Alasannya untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri. Oke, terima kasih ya Mas Akib. Nanti kita bahas. Ibu mau dengar satu lagi pendapat dari siapa ya? Mas Haikal, coba deh. Dari tadi Ibu panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Halo Mas Haikal. Ya, Bu. Ya, kamu dari mana? Cari baju, Bu. Emang bajunya kemana? Bisa open cam? Ya, Bu. Ya. Oke. Menurut kamu, ini kan tadi ya sudah dijelaskan oleh Ibu dan juga teman-teman mengenai kasus korupsi bansos. Dan sudah dijelaskan juga faktor-faktornya. Menurut kamu ini disebabkan karena faktor apa? Kalau membalikan modal, Bu. Apa? Kalau masuk politik kan itu pakai uang membalikan modal. Oh, untuk membalikan modal. Tapi itu faktornya apa? Kan tadi ada biologis, sosial budaya, psikologis, ekonomi. Psikologis, Bu. Psikologis. Alasannya? Ya itu gara-gara itu ekonominya. Kan Jadi psikologis atau ekonomi? ekonomi, Bu. Ekonomi. Oke. Oke. Terima kasih Haikal, kemudian Jihan, sama tadi satu lagi Akib ya yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Mari kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan korupsi ini. Coba kita lihat lagi deh. Faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, tadi ada Ibu sudah menyebutkan faktor biologis itu berkaitan dengan keadaan lingkungan, kemudian berkaitan juga dengan kesehatan. Lalu ada faktor psikologis itu berkaitan dengan pola pikir, keadaan mental juga. Kemudian ada sosial budaya, itu berkaitan dengan kebudayaan, kemudian tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian faktor ekonomi karena kondisi ekonomi yang lemah. Kalau kita lihat lagi nih, sudah benar belum tadi jawaban-jawabannya? Tadi ada faktor ekonomi, ada yang menyebutkan faktor ekonomi, ada yang menyebutkan faktor psikologis. Nah, jawaban yang lebih tepat itu karena faktor sosial budaya. Kenapa? Di sini Ibu sudah menuliskan karena adanya kebudayaan yang semakin berkembang dan tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi kasus korupsi itu termasuk
masalah sosial yang muncul karena adanya faktor sosial budaya, di mana korupsi sekarang ini sudah menjadi budaya bagi sebagian orang untuk memperkaya diri. Kemudian itu juga tidak sesuai dengan nilai dan norma karena sudah ada aturan tertulis bahwa tidak perbuatan korupsi ini melanggar hukum. Sehingga tadi kasus korupsi Pak Juliari Batubara itu dijatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara. Ya, di sini bisa dilihat ada berita online yang menyebutkan korupsi bansos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Nah, sama juga ini 12 tahun penjara. Nah, jadi Pak Juliari ini kan merupakan Menteri Sosial yang menangani dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Tapi bukannya disalurkan kepada masyarakat, justru beliau ini memasukkan dana bansos tersebut ke kantong pribadinya. Nah, korupsi ini kan merupakan kebudayaan yang tidak baik yang justru semakin berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan-kalangan yang memiliki jabatan, yang memiliki wewenang, yang bisa melakukan peluang untuk korupsi. Kemudian korupsi ini sendiri kan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, kalau gitu sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham belum nih kalau kita tadi sudah membedah kasus korupsinya Pak Juliari? Nanti kalau Ibu tanya lagi harus sudah paham ya. Kalau memang sudah paham, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Dari pengertian masalah sosial maupun faktor-faktor penyebab munculnya masalah sosial, coba ada yang mau? Berdasarkan pemahaman sendiri aja. Pengertian masalah sosial. Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk, Ibu tunggu nih. Jadi Ibu sudah menjelaskan pengertian masalah sosial, terus faktor-faktor juga. Ibu sekarang tanya apa yang kalian pahami dari penjelasan Ibu tadi tentang masalah sosial. Mbak Imelda boleh? Boleh menyampaikan pendapatnya tentang masalah apa itu masalah sosial? Atau yang lain, Mbak Ayu boleh? Halo? Masalah kesimpulannya, masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial yang memiliki beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor sosial budaya. Contohnya seperti melakukan korupsi seperti Bapak dari faktornya biologis, psikologis, ekonomi, sosial budaya. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu. Ya, Bu.
Jadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini adalah bahwa masalah sosial itu merupakan ketidaksesuaian unsur kebudayaan masyarakat yang bisa membahayakan kehidupan kelompok masyarakat. Dan munculnya masalah sosial itu disebabkan karena adanya faktor biologis, adanya faktor psikologis, faktor ekonomi, dan juga faktor sosial budaya. Contohnya tadi ya sudah kita bahas bersama, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Bapak mantan Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara, karena adanya faktor sosial budaya, yaitu budaya korupsi yang sama sekali tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, selanjutnya ada oleh-oleh buat kalian, yaitu nanti kalian mengamati ya video yang sudah Ibu siapkan linknya di sini. Nanti kalian tonton, terus kalian amati dan analisis video tersebut berdasarkan konsep 5W plus 1H. Untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah jelaskan permasalahan sosial yang ada di video tersebut. Yang kedua itu jelaskan faktor yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut. Dan tugas ini tuh nanti dikerjakan secara kelompok, nanti Ibu bagi kelompoknya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk Word maksimal 2 halaman, dan terakhir dikumpulkan hari Jumat tanggal 27 Agustus jam 9. Nanti yang melebihi ini Ibu tidak menerimanya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Udah jelas tugasnya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, nanti jadi kalian cukup tonton videonya, terus analisis kayak tadi masalah sosialnya apa, diceritakan, terus dijelaskan juga faktor yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut. Ya, nanti Ibu informasikan lebih lanjut lagi di grup WhatsApp mengenai pembagian kelompoknya. Dan untuk hari ini kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu nanti akan cek lagi recordnya. Yang sampai saat ini tidak hadir ya, Ibu anggap tidak hadir ya. Oke, silakan kalian sudah bisa live dari room ini.